Sejahtera bagi kita semua. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan hanya merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya di seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dari pembacaan kita pada saat ini, kita mengambil satu tema, menghasilkan buah pertobatan. Menghasilkan buah pertobatan. Dalam pembacaan ini, bahwa orang-orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Orang Samaria dibenci oleh orang Yahudi karena perbedaan agama dan kebiasaannya, serta orang Samaria dianggap hina. Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang sikap orang Samaria yang murah hati. Seorang dari Yerusalem turun ke Yeriko. Ia dirampok oleh penyamun dan memukulnya sampai setengah mati. Ia bahkan kehilangan harta bendanya dan merasa kesakitan. Ia tergeletak di jalan. Dalam ayat 31 dikatakan bahwa ada seorang imam turun melalui jalan itu, namun hanya melewatinya. Seorang imam adalah pemimpin agama, memimpin upacara agama, juga mengajar di rumah ibadat. Namun seorang imam itu tidak memiliki kasih dan hanya melewati orang yang sudah setengah mati itu. Kemudian lewatlah seorang Lewi. Seorang Lewi dikenal suci karena mereka adalah turunan golongan para pemimpin agama. Namun seorang Lewi itu
hanya lewat begitu saja dan tidak menolong orang tersebut. Mereka adalah orang-orang terhormat dan disegani. Kemudian, lewatlah seorang Samaria, ia dianggap sebagai golongan rendah dan hina. Namun, orang Samaria itu memiliki kasih dan melakukan hal yang mulia. Dia menolong orang yang setengah mati itu. Ia bahkan membalut luka-lukanya. Ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Tidak hanya itu, ia menaikkan ke keledai tunggangannya, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ia bahkan memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan untuk merawat orang yang telah ditolongnya. Menjadi orang Kristen, imam dan hamba Tuhan belum cukup. Kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Imam dan orang Lewi adalah hamba-hamba Tuhan, namun mereka tidak menunjukkan buah yang baik. Pohon yang baik haruslah menghasilkan buah yang baik. Kita harus seperti seorang Samaria, menunjukkan belas kasih tanpa memandang dan membedakan dari sudut manapun. Inti dasar dari umat kekristenan adalah saling mengasihi. Kita dapat membacanya dalam Lukas 10 ayat 27. Orang Samaria menolong tanpa memandang bulu, agama, ataupun ras. Tetapi ia menolong dengan penuh belas kasihan. Dalam kehidupan kita, selain kasih, Tuhan juga menuntut kita untuk tetap sabar dan berpengharapan kepada Tuhan. Kesabaran berarti suatu sifat terpuji yang dimiliki oleh sedikit orang. Diumpamakan ada seorang istri yang sudah 5 tahun menikah, namun belum memiliki anak. Suatu hari, ibu itu pergi bersama suaminya ke dokter untuk memeriksa. Kata dokter, ibu itu sangat susah untuk memiliki anak karena umurnya sudah tua. Lalu ibu dan bapak itu pulang. Mereka kemudian berdoa dan meminta kepada Tuhan agar mereka diberi seorang anak. Ibu itu sangat sabar dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. 1 bulan kemudian, ibu itu kemudian hamil dan memiliki seorang anak. Jadi, jika kita sebagai orang Kristen harus bersabar dalam keadaan atau situasi apapun, kita juga harus berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan adalah sikap dan cara hidup yang mengandalkan pada apapun yang hendak Allah lakukan. Pengharapan bisa diwujudkan dalam berdoa, membaca firman Tuhan, serta beribadah, hidup dalam pengharapan.